Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini hari Kamis 23 Mei 2024, kita masih di dalam perlindungan kasih Tuhan. Dan kita tentunya bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita memberi diri untuk disapa oleh firman Tuhan hari ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan menyapa kita dari Yakobus 5 ayat 13. Dikatakan demikian. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Demikian firman Tuhan. Yakobus memberi nasihat agar orang percaya mengandalkan iman dalam setiap tindakan dan keputusan. Ada dua respon orang percaya di dalam menghadapi berbagai keadaan di dalam nas ini, yaitu berdoa dan bernyanyi. Pertama, jika ada seorang di antaramu yang menderita, dikatakan hendaklah ia berdoa. Menderita yang dimaksud di sini bukan karena sakit jasmani, namun penderitaan yang terjadi akibat dari iman dan kesetiaan mengikuti Yesus. Seperti penolakan, penganiayaan, diasingkan dari persekutuan. Kemudian menahan diri untuk tidak membalas, itu juga adalah penderitaan. Untuk tidak melakukan kejahatan juga, itu disebut penderitaan. Bahkan saat hati kita mempersalahkan diri kita atas tindakan yang kita lakukan atau tidak kita lakukan, ini juga penderitaan. Oleh karena itu, cara untuk menghadapi penderitaan itu dikatakan dengan berdoa. Doa bukan untuk menghilangkan penderitaan, melainkan untuk memberi kekuatan di tengah-tengah penderitaan itu, sehingga kita dimampukan melewatinya hingga beroleh kemenangan, dan itulah sukacita. Yang kedua dikatakan saat sedang bergembira hendaklah ia bernyanyi. Bergembira karena apa? Bergembira karena keselamatan dan perbuatan Tuhan dalam hidup. Maka kegembiraan di sini jelas adalah karena pengenalan akan Kristus. Maka nyanyian itu adalah ungkapan hati, bersyukur dan memuji Tuhan sebagai pengakuan akan banyak hal yang telah diperbuat Tuhan di dalam hidup. Ini sering disebut kantate. Melalui nats ini kita dibimbing bagaimana bersikap dalam menghadapi berbagai situasi. Agar tidak mendendam, tidak menyalahkan orang lain, tidak menyesali keadaan, apalagi menganggap masalah sebagai kutukan. Sebab itu semua bisa saja dipakai Tuhan sebagai alat Tuhan untuk menempa iman, agar kita menjadi tahan uji, agar kita memiliki iman yang berkualitas dan bahkan menjadi serupa dengan Kristus. Maka berdoa dan bernyanyilah. Amin. Terpujilah Engkau ya Allah yang maha baik, karena Engkau menuntun kami untuk bersikap yang baik dan berpikir positif akan segala hal yang boleh terjadi kami alami sebagai dampak dari iman kami. Tuntunlah kami agar tidak jatuh di dalam dosa, tetapi agar kami memohon kekuatan dari Tuhan melalui doa dan juga nyanyian ungkapan syukur kami. Karena itu akan menjadi kekuatan bagi kami, dan itulah yang akan menolong kami untuk tetap setia di jalan Tuhan. Hari ini dalam berbagai aktivitas yang akan kami kerjakan, biarlah kami bersuka cita melakukannya, dan biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan dalam berbagai hal yang kami alami. Yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan, yang lemah Engkau berikan kekuatan, dan tolonglah kami bersama-sama dengan keluarga, rumah tangga kami, dan juga sanak saudara, bahkan teman-teman kami, biarlah dipenuhi dengan kasih, sehingga kehidupan kami penuh dengan damai sejahtera. Dimuliakanlah namamu dalam nama Yesus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu sekalian.
Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.